paroki katedral. Ya, kenapa? Satu, karena jarak dari sini ke katedral terlalu jauh. Ya, jumlah umat juga semakin banyak, maka ada usulan supaya dimekarkan ini paroki, dan itu kemudian diterima oleh keuskupan. Kalau tidak kan mereka dari sini itu ceritanya harus ke katedral dan kadang tidak dapat tempat karena terlambat. Baik, setelah diizinkan ini paroki mekar, itu ada tahun 1988 itu keputusan Bapak Uskup untuk memekarkan ini paroki atau membentuk ini paroki baru. Maka supaya umat bisa berdoa dengan nyaman, ya mereka butuh gereja. Ya, dulu pernah doa di Aloysius, ya, di bundaran Cesa di atas. Ya. Kemudian umat kumpulkan uang untuk mulai bangun ini. Romo Linus juga cari dana untuk bangun ini, ya, untuk kepentingan supaya umat bisa berdoa dengan nyaman. Baik, yang kedua tentang Gua Maria. Dulu dibangun, saya tidak tahu tahunnya karena saya baru 2 tahun di sini. Dibangun bersama dengan bangun ini pastoran ini, dan di dalam ini dibuat oleh Romo Matias Sopir. Di dalam ini itu Gua Maria. Kemudian dipindahkan ke sana. Kenapa? Karena kalau di sini umat tidak leluasa datang, ya, karena ini kan kompleks pastoral. Tapi kalau di sana umat leluasa, kapan saja mereka bisa datang. Dan untuk apa itu dibangun? Supaya umat yang punya devosi khusus kepada Bunda Maria itu mendapat tempat yang bagus untuk mereka bisa berdoa rosario. Apakah pribadi, keluarga, ataukah satu KBG? Ya. Terus pertanyaan yang kedua ini, bagaimana sejarah gereja dan Gua Maria? Saya kira tadi tergambar juga di situ dia punya sejarahnya. Ya. Seingat saya tahun 92 itu peresmian gereja. Ya, tahun 92 dibangun oleh umat. Ya. Di samping ada bantuan dari luar, di gereja itu ada prasastinya, ada bantuan dari Jerman, tapi juga swadaya umat. Orang-orang tua cerita kalau dulu misalnya mereka kerja bakti itu bersama per KBG, ya, makan juga mereka tanggung. Kalau kerja di sini secara bergilir ataukah sudah dibagi memang ini wilayah mana punya, ini KBG mana punya. Yang saya belum tahu sejarahnya itu bagaimana pindahkan ini dari sini ke sana, apakah dibangun oleh umat juga atau ada tukang yang bangun. Terus pertanyaan yang ketiganya, di gereja ini menggunakan santo apa untuk melindungi gereja? Pelindungnya itu Kristus Raja. Itu pesta hari Minggu yang terakhir dalam masa biasa. Sesudah itu kita masuk ke Adventus. Baik, Kristus Raja itu pengakuan gereja bahwa dia bukan raja untuk orang-orang Kristen saja, orang-orang Katolik saja, tapi raja semesta. Nah, berdasarkan ciri dari Kristus Raja semesta, maka umat Kristus Raja juga satu harus bisa merangkul semua. Dan kita bilang ini kan wilayah heterogen, terdiri dari banyak suku, banyak agama juga. Dan kita harus bisa cair dengan semua, tidak boleh eksklusif. Lalu yang kedua, Kristus Raja itu juga dia pemimpin tetapi melayani. Maka semangat itu juga harus ada pada umat. Siapapun yang dipercayakan jadi pemimpin, termasuk misalnya ketua KBG, harus lebih kedepankan semangat melayani. Karena Kristus Raja itu dia punya antara lain kedua ciri itu. Terus yang keempatnya tadi, apa saja kegiatan-kegiatan rohani yang utama itu misa. Misa hari Minggu, misa harian, misa hari raya, juga misa untuk
berbagai kepentingan umat, entah di KBG atau di mana saja. Yang kedua, ada juga kegiatan devosi seperti doa rosario atau KTM misalnya, mereka punya kebiasaan untuk melaksanakan penyembahan sakramen Maha Kudus setiap hari Kamis ketiga dalam bulan. KTM juga mereka melaksanakan adorasi dan misa Kiem itu pada setiap Sabtu pertama dalam bulan. Ya, katekese juga bisa dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan sekami, kegiatan OMK, itu kegiatan-kegiatan rohani yang umat laksanakan. Satu berdasarkan penetapan gereja, tapi yang kedua ada juga atas inisiatif umat. Penetapan gereja misalnya setiap bulan Maria, Mei dengan Oktober itu wajib doa rosario bergilir, dan itu umat lakukan. Tapi ada juga yang lain, mereka datang siaran ke sini, inisiatif pribadi atau inisiatif kelompok. Ada banyak kegiatan. Begitu. Apalagi itu saja. Terima kasih banyak.